Saudara, ada banyak orang Kristen yang mungkin masih bergumul dengan pertanyaan ini. Apakah ada kehidupan setelah kematian? Kalau akhirnya kehidupan hanya berujung pada kematian, apa gunanya kita berbuat baik atau jahat? Toh nggak ada bedanya, ujungnya kepada kematian. Tapi kalau kita bertanya, kalau ternyata ada, bagaimana seharusnya saya dan saudara hidup sekarang ini? Apakah perbuatan baik saya dan saudara atau jahat itu punya dampak untuk hidup setelah kematian? Tetapi sebagai orang percaya, ketika kita percaya kepada Kristus, kematian pada akhirnya hanyalah selingan di antara dua kehidupan. Itulah sebabnya saudara, kita mengakui bahwa akan ada kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Nah, kalau saudara suka dengan teologi, belajar istilah-istilah teologi, saudara akan melihat sebetulnya dari awal sampai akhir Injil itu berbicara tentang 4 chapter. Kita melihat bagaimana Allah itu mencipta segala sesuatu dengan baik, dan Tuhan menciptakan manusia, saya dan saudara, sebagai gambar dan rupanya. Lalu pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, hubungan dengan Allah rusak, hubungan dengan sesama rusak, ada sakit penyakit, ada bencana alam dan seterusnya. Tapi puji Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia. Dia mengerjakan karya penebusan, dia menebus dosa manusia. Lalu akhirnya apa? Akan ada pemulihan. Yesus datang kembali, ada langit dan bumi yang baru, di mana orang yang sudah ditebus akan memerintah bersama-sama di dalam kekekalan. Kalau kita bicara tadi penciptaan, kejatuhan, penebusan dan pemulihan, kira-kira kita hari ini ada di mana? Apakah kita ada di penebusan atau kita ada di pemulihan? Di antara penebusan dan pemulihan ada aspek pembaharuan. Yesus Kristus memang sudah menebus ciptaan dengan kematiannya di kayu salib, tetapi pemenuhan dari karya penebusan Kristus masih akan tiba. Nah, ini yang disebut sebagai already but not yet. Keselamatan dari Tuhan bukan berarti kita diselamatkan dari bumi lalu menuju ke surga. Keselamatan dari Tuhan adalah ketika surga turun ke bumi untuk mengubahnya. Karya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus itu menjadikan kita objek sekaligus agen pembaharuan Allah. Jadi saudara, kalau saya mau simpulkan, sebagai umat Allah, sekarang ini kita perlu menyadari bahwa kita diselamatkan bukan untuk meninggalkan dunia menuju surga dan hidup bagi diri kita sendiri. Kita diselamatkan untuk membawa nilai-nilai kerajaan surga ke dalam dunia agar nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Seringkali kita berpikir bahwa nanti kita akan mengalami surga, padahal sebetulnya Wahyu mengatakan surga turun ke dalam dunia supaya saya dan saudara mengalami surga di dalam dunia ini dan bisa memperkenalkan kehidupan surga kepada orang lain. Injil bukan bicara tentang Tuhan ini semua sudah kulakukan, sekarang kamu terima saya masuk ke dalam kerajaan surga. Injil yang sejati itu bicara tentang apa? Bicara tentang apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan di atas kayu salib, sehingga saya dan saudara bisa diterima di dalam kerajaan Allah. So, bukankah ini adalah catatan yang sangat indah? Dan ketika kita percaya kepada Kristus, keindahan Kristus itu yang diperhitungkan kepada kita. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Itu terjadi sekali untuk selamanya. Tidak ada apapun, siapapun yang bisa mengubah posisi itu sampai kapanpun dan dimanapun. Sekarang ini saudara, mungkin kita tidak pernah menjadi tanpa dosa. Kita masih bergumul dalam dosa. Tapi dalam Kristus, kabar baiknya, kita sekarang dimampukan untuk berjuang melawan dosa sehingga lebih berkurang di dalam dosa. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita yang memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Mari sama-sama kita bertobat dari kecenderungan hati kita yang seringkali egois. Mari kita khotbahkan Injil pada hati kita sendiri dan pandang kepada karya salib Kristus yang sudah selesai. Karena di sanalah kita bisa menemukan keutuhan, kepastian, sukacita dan kekuatan sejati untuk hidup bagi Allah dalam dunia ini. Amin saudara. Apa implikasi Injilnya bagi kita hari ini? Karena Injil, kita dimampukan untuk mengerjakan misi Allah di dalam dunia ini dan mengalami sukacita yang sejati. Sekalipun mungkin hidup saya dan saudara mengalami penderitaan dan kesusahan. Nah, biarlah kebenaran ini terus mengingatkan kita untuk menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Kita menjadi objek pembaharuan Allah, tapi pada saat yang sama Allah memanggil kita menjadi agen pembaharuan sambil kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin.